منهم تاريم الغناء. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه يوم الأحد 11 شوال سنة 1322 هجرية بأنيسة مخاطبا لطلبة العلم، وقد دعاهم ذلك اليوم وضيفهم. شو نحن جمعناكم في هذا اليوم بغيناكم تنهضون نهضة قوية في طلب العلم. شمروا بارك الله فيكم واجتهدوا في طلب العلم. وشو سلفكم يحفظون الزبد والملحة والألفية، والكبار حد يحفظ المنهاج، وحد يحفظ الإرشاد، وحد يحفظ العباب، وأنتم ما واحد منكم يحفظ متنا واحد، وإن حفظه بقلب غافل. وشو فائدة العلم؟ خصلتان: العمل والتقييد. وتعلموا موت النفوس، وتعلموا الأدب، وخذوا العلم إنه من كبير وإنه من صغير. لا تقولون إذا واحد صغير بنقرأ عنده. شوفوا وإن كان صغير الله خصه بالعلم، ولعل الله بقراءتك عنده واعترافك وتعظيمك له يكرمك الله بما أكرمه. واتركوا البغضاء والحسد فذلك ينزع بركة العلم. واستفيدوا من كل واحد ما يفيدكم فائدة ولو حتى الدمان. وطالعوا قراءتكم شو القراءة بلا مطالعة ما تفيد. شو الحبيب أحمد بن زين الحبشي يطالع لوحة قبل القراءة عند شيخ 25 مرة، وبعد قراءته عند شيخ 25 مرة. وأنتم الواحد منكم ما ينكش كتابه إلا عند الشيخ. وأنا كنت أيام اجتهادي في الطلب بمكة أطالع أنا وأخي حسين وعلوي السقاف الليلة كلها في المحل، ونحضر 12 شرحا على المنهاج ونعلقها بأذهاننا. ويخرج والدي آخر الليل ويحصلنا نطالع فيقول عادكم يا عيالي تطالعون بارك الله فيكم. والله أعلم بالصواب. Kita minta Habib Ali bin Al-Kafs. Kita bertabaruk dari nasihat Al-Habib Ali Habsyi, beliau yang telah ditulis oleh para muridnya atau cucundanya. Beliau mengatakan di bulan Syawal, di pertengahan bulan Syawal, di tempatnya di majelis beliau di Anisah, beliau berbicara kepada para penuntut ilmu, ya. Dan beliau mengatakan, kami telah mengumpulkan kalian pada hari ini, ingin tujuan kami agar kalian bangkit semangat, dengan bangkit yang kuat, dengan semangat yang keras dan semangat yang kuat di dalam menuntut ilmu. Dan bersemangatlah, semoga Allah memberkahi kepada kalian semua. Dan berusahalah keras di dalam menuntut ilmu. Lihatlah para pendahulu-pendahulu kalian, mereka menghafalkan berbagai macam kitab. Ada namanya kitab Zubad, ada yang namanya kitab Mulhah, ada yang namanya kitab Alfiyah, berbagai macam kitab. Mereka semua apa yang mereka pelajari mesti mereka hafali, ya. Bahkan ada yang menghafalkan kitab Minhaj, Irsyad, Ubab, ya. Tapi kalian, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, satu aja kitab, nggak ada yang kalian hafalin. Kalau ada yang kalian hafalin, kalian hafalnya cuman dengan hati yang tertutup, hati yang terkunci. Ketahuilah, kata beliau, ya, ilmu itu faidahnya ilmu ada dua, amal dan tagyid. Ya, tagyid itu mencatat, simpan, dihafal, dicatat. Ya,
Dan belajarlah kalian bagaimana mematikan hawa nafsu. Ya, belajarlah kalian etika, adab dan etika, dan ambillah ilmu walaupun dari orang tua apa ataupun dari anakmu muda. Jangan kalian katakan jika anak kecil, nggak mau, dia masih muda, ustadznya masih muda, kiainya masih muda, gurunya masih muda, nggak mau. Giliran yang tua baru pada mau. Jangan begitu, kata Habib Al-Rusyi. Ya, tapi jangan kalian lihat mudanya, jangan kalian lihat umurnya. Kalau Allah udah mengkhususkan kepada dia ilmu, di situ ada keberkahan. Allah udah kasih ilmu kepada dia. Dan semoga dengan pembacaan kalian di majelis-majelis kalian, kata Habib Ali Habsyi, dan memuliakannya kalian kepada majelis, kepada ilmu, Allah muliakan kalian semua. Dan tinggalkanlah watrukil baghdha, jauhilah, tinggalinlah daripada permusuhan, sifat hasad. Karena apa? Di situ ada permusuhan, di situ ada kita, di hati kita ada kesel, nggak demen, kritis-kritis yang nggak membangun. Ya, kritisnya hanya apalagi naudzubillah kepada para ulama, kepada para sulaha. Ya, kalau kita udah kritis yang tidak membangun, berarti itu namanya ada baghdha, ada permusuhan, ada nggak demen, ada benci. Oh, kami nggak benci, kami nggak ada benci, tapi nadanya dia, sikap dan nadanya dia itu menimbulkan kebencian, ya, menimbulkan atau membuat kebencian, membuat permusuhan, adanya hasad, maka itu akan dicabut keberkahan ilmu. Ya. Kata Habib Al-Habsyi yang terakhir, beliau mengatakan, nasihatin, tali'u qira'atakum. Ya, ulang-ulang kembalilah bacaan-bacaan kalian. Kalian pernah baca ilmu hadis, kalian pernah baca ilmu fiqih, kalian berbaca apa aja. Setiap di majelis sebelum atau sesudahnya baca ulang. Beliau menceritakan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ya. Beliau kalau mau datang ke gurunya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini, yang udah jadi ulama, udah jadi alim saleh, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu belajar sama Imam Haddad. Belajar sama Imam Haddad itu porsinya beliau nih, kalibernya udah kaliber atas. Belajar sama Imam Haddad. Beliau belajar pertama dengan abahnya Habib Zain. Kemudian belajar dengan Al-Habib Abdullah bin Ahmad Balfaqih, abahnya Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih Alamatud Dunia. Udah alim inti, udah punya ilmu udah luar biasa. Tapi bersimpuh lagi kepada Imam Haddad, nuntut ilmu lagi. Itu dikatakan Habib Ahmad bin Zain kalau mau baca kepada gurunya, sebelum belajar kepada gurunya, beliau ngulang dulu tuh pelajaran 25 kali. Udah belajar, pulang, diulang lagi tuh ilmu, yang apa yang gurunya yang terangin, 25 kali diulang. Jadi Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ya, kata Habib Al-Habsyi, aku dan saudaraku Husain bin Muhammad Al-Habsyi dan temanku atau kerabatku Al-Habib Alwi bin As-Segaf, pengarang kitab Tarsyih Mustarsyidin. Ya, kami dahulu bertiga kalau belajar dengan ayah saya, kata Habib Al-Habsyi. Bertiga, ayah saya pulang atau masuk kamar, kami masih di majelis. Ngulang lagi pelajaran yang tadi ayah abah saya terangin, dan kami bawa kitab syarah, menghadirkan kitab ada 10 syarah minhaj. 10 kitab lain-lain tuh. Pengarangnya lain. Ya. Itu untuk apa? Untuk mengkaji lagi, bahas ilmu. Pembahasan ilmu sampai akhiril lail, sampai abah saya keluar lagi dari kamar atau dari rumah ngelihat kalian masih di sini, belum beranjak, belum berubah tempat duduk kalian. Barakallahu fikum, semoga Allah berkahi kepada kalian, kata Habib Ali Habsyi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Simtuduror. Benar-benar ijtihadnya sekarang. Ya, kita ini sekarang ijtihad, usaha buat nuntut ilmu mulai dikikis, kebencian-kebencian mulai dibangkitin. Biar apa? Biar kita semua bodoh.
Biar di otak kita ini cuma adanya kebencian, hasud, nggak ngerti itu namanya dzauqil ilm. Di dzauq, rasa, ya, rasanya ilmu, rasa sama orang baik, sama orang-orang soleh. Karena majelis di zaman, ya kata Habib Ahmad Masyhur bin Al-Haddad, majelis ilmu itu ada 4. Ya, ada majelis seperti majelisnya Rasulullah di zaman Rasulullah SAW. Itu majelis yang paling lezat, majelis yang paling nikmat. Setelah Rasulullah, majelis para sahabat. Ya, lezatnya walaupun berkurang tapi masih ada kelezatannya mereka. Kenapa? Karena aroma kenabian masih ada. Setelah para sahabat, majelisnya para tabi'in. Walaupun masih ada sedikit aroma-aroma yang melihat atau yang mencium aroma kenabiannya Rasulullah SAW. Yang keempat, majelisnya para aulia, orang-orang saleh. Oleh sebab itu, insya Allah dengan kita tabarruk dengan kalam Habib Ali Habsyi, kita termasuk majelis daripada orang-orang saleh, para aulia. Ya, karena awal nasihat dari Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, dan semoga majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal